Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin jamaah TV Dakwah Al-Serui yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, para pemirsa muhsinin dermawan yang berbahagia, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan yang Allah berikan membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan yang bersifat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Kaum muslimin muslimat jamaah TV Dakwah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan sedikit kembali mengupas terkait dengan permasalahan etika tidur dan bangun tidur bagi seorang muslim. Hal yang harus dilakukan ketika kita berhadapan dengan etika tidur dan bangun tidur, maka yang pertama, sebelum kita berangkat tidur, tentu yang harus kita lakukan adalah berwudu terlebih dahulu. Jadi kita disunahkan untuk berwudu sebelum tidur ya, kemudian berbaring miring ke sebelah kanan. Jadi tidur sebelum kita lakukan disunahkan berwudu, kemudian tidurnya kita itu diperintahkan untuk berbaring ke sebelah kanan. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu akan tidur maka berwudulah sebagaimana wudu untuk melaksanakan ibadah sholatmu, kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan, dan tidak mengapa apabila telah terjadi kepulasan dalam tidur dia kemudian bergerak berbaring ke sebelah kiri. Intinya yang pertama adalah berbaring ke sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah introspeksi diri ya, muhasabah, evaluasi diri kita dalam waktu 24 jam itu sehari kita melakukan apa saja. Ketika dalam keseharian kita itu melakukan kebaikan, maka kita berdoa kepada Allah sehingga Allah bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk menambah power kebaikan lagi di hari esok. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan, maka beristighfarlah kepada Allah, mohon ampun terhadap kesalahan yang kita perbuat, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, yang dengan itu kita akan kembali melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Perkara tentang masalah sepele ini ternyata digambarkan bahwa hal ini kalau kita lakukan tentu akan memberikan kemudahan kepada kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan taklim kepada para sahabat, kemudian datang seseorang yang dia itu datang terlambat untuk mengikuti taklimnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di saat Nabi memberikan ta'lim kepada para sahabat. Ketika sang orang yang tidak dikenal ini masuk, maka Nabi SAW menyampaikan kepada mereka yang hadir bahwa orang ini kelak di akhirat dia akan menjadi penghuni surga. Dan ini terjadi berulang-ulang kali, sehingga sahabat itu tipe orangnya mau mencari tahu amalan apa yang dilakukan orang tersebut, sampai-sampai Nabi begitu gampang lisannya menyampaikan bahwa dia nanti kelak di akhirat akan menjadi penghuni surga. Ternyata setelah mereka check in recheck, hal yang dia lakukan adalah tadi,
introspeksi diri, ya, mengevaluasi perjalanannya. Ketika dia melakukan kebaikan, berdoa kepada Allah untuk besok lagi lebih banyak melakukan kebaikan. Ketika dia melakukan kesalahan, maka beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepadanya untuk meninggalkan kesalahan itu dan berusaha untuk melakukan kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kita diperintahkan untuk tidur lebih awal. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyampaikan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan sholat sunnah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang keempat yang harus kita jalankan, kita laksanakan terkait dengan etika tidur dan bangun tidur ini adalah disunahkan pula mengibas spray, ya, alas tidur lain yang kita pakai. Kenapa? Karena dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah dia mengirapkan kainnya pada tempat tidurnya itu terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang di atas tempat tidurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Lalu yang kelima, jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan untuk tidak tidur tengkurap, sebab ini makruh untuk kita melakukannya. Abu Dzar menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat melintasiku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap, ya. Maka Nabi membangunkan dengan kakinya sambil bersabda, wahai Junaidab, panggilan Abu Dzar, sesungguhnya berbaring seperti ini, maksudnya tengkurap, ya, maksudnya tengkurap adalah cara berbaringnya penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lalu yang keenam yang harus dilakukan dalam etika bangun tidur dan bangun tidur, etika tidur dan bangun tidur adalah makruh tidur di atas atap, ya. Kita tidak boleh ketika malam tidur di atas atap, sebab Nabi SAW bersabda, barang siapa tidur malam di atas atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan terhadapnya. Barang siapa tidur malam di atas atap rumahnya yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan terhadap dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Lalu yang ketujuh, kita diperintahkan untuk menutup pintu jendela, kemudian memadamkan api atau lampu yang ada di rumah kita. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat, ya, bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman. Muttafaqun alaih. Lalu yang kedelapan, etika tidur dan bangun tidur bagi seorang muslim adalah membaca ayat kursi, lalu 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain, yaitu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Selanjutnya dia diperintahkan untuk membaca doa-doa atau zikir-zikir sebelum dia terlelap dalam tidurnya. Nah, di antaranya seperti, ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu. Ini dibaca 3 kali sesuai hadis Abu Daud. Saya ulang, Allahumma kinni, ya, Allahumma kinni, Allahumma kinni adzabak yauma tab'atsu ibadak, ya. Kemudian membaca bismika Allahumma amut wa ahya, baca doa tidur
bismika Allahumma amut wa ahya. Lalu yang ke-10, apabila tidur merasa kaget, ya mungkin disebabkan karena mimpi lantas lalu merasa ketakutan, maka Nabi SAW menyuruh kita untuk membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi. Saya ulang, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Nah, itu doa yang kita baca ketika kita tidur itu mengalami mimpi yang seram, ya. Kemudian selanjutnya hendaknya apabila bangun kita disunahkan untuk atau diperintahkan apabila kita bangun kita disunahkan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, doa ini kita baca setelah kita bangun dari tidur kita. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah etika tidur dan bangun tidur bagi seorang muslim. Tentu kita banyak belum memahami apa yang sudah kita dengarkan. Maka marilah kita coba mengamalkan sunnah-sunnah tersebut agar tidur kita mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali mendatangkan pahala kepada diri kita. Semoga apa yang kita sajikan di kesempatan yang sangat berbahagia ini memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.